Ya, sebelum ibadah dimulai, ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di sini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu lagi Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan setiap kami ya Bapa, supaya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, bisa naik ke hadirat-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kaum muda, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Kangen rasanya kita bisa kumpul lagi di gereja ini, kita bisa ketemu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Yuk kita sama-sama doa biar corona ini cepat selesai. Kita bisa datang ke rumah Tuhan lagi sama-sama. Kita bisa nyembah Tuhan lagi sama-sama. Kita bisa ngeliat teman-teman kita lagi, duduk di sebelahnya. Ya, sekarang yuk kita siap memuji Tuhan. Kita angkat suara kita yang paling terbaik. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala kasih setia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami kaum muda sore ini. Kami bisa berkumpul Tuhan, semua tak lain hanya oleh kemurahan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mau pimpin Tuhan ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sehingga sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan melayani, berkati hamba juga yang akan membawakan firman-Mu. Sediakan hati kami menjadi tanah-tanah yang baik Tuhan, di mana firman-Mu bisa bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore kaum muda yang ada. Sudah lama ya kita beribadah seperti ini. Ya, sore ini Tante Kui akan membawakan satu firman Tuhan yang singkat, pendek ya, dengan judul Menjadi Ciptaan yang Baru. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, menjadi ciptaan baru, saudara-saudara, tidak hanya berlaku bagi mereka yang baru bertobat, percaya kepada Kristus, tetapi juga bagi kita semua yang sudah lama menjadi orang Kristen. Ya, tidak tahu, Tante Kui tidak tahu berapa lama ya kalian menjadi orang Kristen, tapi semua orang Kristen kalau sudah mengenal Tuhan harus menjadi ciptaan yang baru. Seumur hidup kita dengan berbagai macam peran ya yang kita jalani dalam kehidupan ini, apakah itu sebagai pelajar ya, seperti kalian ini ya masih disebut pelajar, atau anak-anak Tuhan ya, atau sebagai karyawan, atau sebagai hamba-hamba Tuhan, atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, semuanya Tuhan mengharapkan kita berubah menjadi dewasa, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Istilah ciptaan yang baru juga dapat diartikan sebagai pembaharuan hidup, sehingga hasil yang dilihat pada kurun waktu yang tertentu
benar-benar berbeda dengan apa yang terlihat sebelumnya. Ya. Misalnya seperti ini. Seorang yang dulunya pelit, ya, diubah menjadi murah hati, ya. Dulunya pelit sebelum menjadi ciptaan yang baru pelit, ya. Sesudah menjadi ciptaan yang baru menjadi murah hati, ya. Seorang yang dulunya pemarah, ya, sesudah menjadi ciptaan yang baru diubah menjadi seorang yang penyabar. Dan seorang yang dulunya selalu bergosip, ada ya yang selalu bergosip, ya, gosip sini, gosip situ, ya. Itu tiba-tiba menjadi seorang yang menyenangkan banyak orang. Sehingga keberadaannya menjadi berkat buat sesama. Ya. Itulah makna apa arti sebenarnya dari mengalami perubahan hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa menjadi ciptaan yang baru itu ada campur tangan Allah yang sudah mengubah hidupnya menjadi sosok yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Dan perubahan ini perlu diuji, ya. Perubahan ini perlu diuji oleh waktu. Sebelum orang-orang dapat berkata, oh ya anak itu, ya orang itu, ya ibu itu, ya bapak itu memang sudah benar-benar berubah. Ya. Jadi menjadi ciptaan yang baru itu perlu dibuktikan secara nyata. Ya. Tidak hanya keinginan tanpa fakta, ya. Bukan cuma kata kasarnya ya, kata bahasa sehari-hari. Bukan cuma ngomong tok ya, aku ingin menjadi ciptaan yang baru. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Jadi ngomong tok ya, aku kepengen jadi ciptaan yang baru. Aku kepengen jadi ciptaan yang baru. Cuma ngomong, tapi tidak ada perubahan hidupnya ya. Jadi ya, mungkin di hari-hari yang lalu ya, kita belum menjadi ciptaan yang baru. Masih banyak kekurangannya ya. Tetapi sore ini ya, kita semua yang ada di sini mau berkomitmen sama Tuhan bahwa kita mau berusaha menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Amin ya, saudara-saudara. Ini juga berlaku buat tanteku yang bicara di sini. Memang untuk menuju ke situ itu tidak gampang, ya. Tidak gampang, tidak mudah. Harus ada usaha, harus ada niat, harus ada kemauan dari diri sendiri untuk mengubahnya. Mengubahnya gimana? Ya mengubah menjadi ciptaan baru itu supaya terwujud dalam diri kita. Ya. Ada dua hal penting ya yang akan Tante Kwi sampaikan ya untuk menjadi ciptaan baru ya. Yang paling perlu kita harus mematikan daging ini. Ya. Daging ini ya. Karena daging ini selalu tidak mau kita menjadi ciptaan yang baru. Daging ini rasanya sakit kalau kita mau berubah. Maunya daging ini yang marah ya terus marah ya,
Yang suka gosip ya terus suka gosip, yang suka ngomel ya terus ngomel, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, aku memang sudah dilahirkan begini, aku memang sudah diciptakan begini, tidak bisa berubah. Ada ya yang orang berkata seperti itu ya. Ada satu ayat di Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 26 ayat 41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, apalagi saat ini kita berada di era pandemi. Tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa seperti biasanya. Ya, kaum muda biasanya senang kumpul-kumpul, ya, guyon-guyon, ya, jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin juga ada yang senang keluyuran di malam hari, ya. Istilahnya sekarang itu apa ya? Cangkruk. Cangkruk ya. Cangkruk dengan teman-teman. Ya. Di malam Minggu biasanya ya. Atau ramai-ramai bersepeda motor. Kalau ada hari libur, ya. Kalau ada tanggalan merah sudah ada yang koordinator satu ya. Ayo sok pagi ada tanggalan merah, kita jalan-jalan. Ya, mau ke Kawah Wurung, ke Kawah Ijen, ya, sepeda motoran ya. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang harus selalu ada di rumah, seperti anjuran pemerintah kita. Ya. Dalam hal ini, ya, kalau kita tidak punya penguasaan diri, itu yang kedua ya, kita gampang ngomel, marah-marah, sungut-sungut, gerutu, dan merasa sepertinya dikekang gitu ya, dikerangkeng. Tahu ya kerangkeng ya, dikerangkeng gitu ya. Semuanya dibatasi, ya, gerak kita dibatasi ya, seperti di penjara rasanya, ya. Jadi yang perlu tadi ialah untuk menjadi ciptaan yang baru itu adalah penguasaan diri ya, dan juga harus mematikan daging ini. Di saat seperti ini ya, pemuda yang ada, kita harus tetap bersyukur ya sama Tuhan. Sebab semua apa yang sudah terjadi itu semua adalah kehendak Tuhan. Supaya di hari-hari ini kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin bergaul erat dengan Dia. Dan juga makin dekat dengan keluarga, ya. Seperti Ibu Gembala yang sudah katakan, yang dulu biasanya bapak kerja terus ya. Bapak kerja, mama kerja, anak-anak di rumah. Sekarang enggak bisa lagi, ya. Jadi kita bisa lebih sering dekat dengan keluarga, ya. Jadi Tante Dwi himbau, ya, melalui mimbar ini tetap semangat, ya. Meskipun hidup kita dibatasi, ya. Sementara pandemi ini kita semangat menjalani hidup ini. Karena di 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu yang 17 ya. Yang 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau kita mengerti ayat ini, ya, maka tidaklah sukar untuk kita semua menjadi ciptaan yang baru. Amin ya pemuda. Di mana di dalamnya harus ada saling menghormati, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat, saling menasehati, dan yang perlu adalah saling memaafkan. Ya pemuda, maka kalau ini yang terjadi, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Dan nama gereja kita juga akan menjadi gereja kesaksian di kota kita ini. Sekarang itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21, sebagai ayat yang terakhir dikatakan begini. Karena kewarganegaraan kita ini ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, ya pemuda yang ada, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ini yang akan kita alami kelak. Ya, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dikatakan memang karena memang kewarganegaraan kita ini adalah di dalam surga, ya, dan kita hanya sementara di dunia ini. Ada satu kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita di dunia ini hanya mampir ngombe, ya, cuma singgah untuk minum, ya, dan percayalah. Ayat 21 tadi berkata, Dia akan mengubah tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang mulia menurut kuasa-Nya. Karena apa saudara? Percayalah, karena Alkitab berkata, ya, perjalanan kita ini bukan karena melihat. Melihat baru kita percaya, bukan. Tetapi karena percaya penuh kepadanya. Ya. Jadi apapun firman Tuhan yang katakan, apapun yang bapak-bapak gembala, ibu gembala, ya, firman-firman yang sudah kita dengar, ya, dalam ibadah umum, juga di dalam live streaming ini, ya, harus kita percayai. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, itulah firman Allah sore ini untuk kita semua. Ya, mari kita semua akan bangkit berdiri. Ya, kaum muda, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami kaum muda. Juga kami yang ada sore ini Tuhan. Bahwa kami benar-benar ingin menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Di mana Tuhan nanti satu kali kalau Engkau datang kembali, maka ciptaan yang baru itu Tuhan, Engkau yang akan mengubahnya menjadi tubuh kemuliaan
dan kita boleh bersama-sama dengan Engkau. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan, di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hati kaum muda di sini Tuhan. Supaya kaum muda dimanapun mereka berada, dimanapun mereka, apakah itu dalam masih studi, apa masih bekerja, apa sebagai karyawan, apa masih studi di universitas, Engkau akan menyertai ya Tuhan. Supaya dimanapun kaum mudamu berada, mereka boleh menjadi ciptaan yang baru. Di mana nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah firman yang bisa hamba sampaikan ini jam sore. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saya akan bacakan soal untuk kuisnya ya. Untuk menjadi ciptaan yang baru, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang satu adalah penguasaan diri, dan yang satunya lagi ialah mematikan daging. Karena daging ini yang selalu menghalangi kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di manakah ayat itu? Kalian bisa kirimkan jawabannya di nomor di bawah ini. Ya, see you minggu depan. Dadah.